Assalamualaikum guys, sambung guys. Calon pengantin semuanya, tadi sudah sampai situ bahwa wajib mandi bersih setelah kita berhubungan suami istri, dan itu hukumnya tadi cuma dua: niat, boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia, kemudian meratakan seluruh tubuh, wudhu, selesai. Macam-macam metodologinya, cuman yang umum seperti itu. Nah, lanjut kita berikut guys, minta pandangan dari Pak Ketua Forum, beliau Kepala KUA Sebulu, tentang hak dan kewajiban suami istri. Apa aja kewajibannya, apa aja hak-hak untuk suami istri, supaya kita tahu. Jadi ada teori berumah tangga. Pada beliau dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon pengantin dimanapun kalian berada, sebelum bicara tentang hak dan kewajiban pasangan suami istri, ada dua hal yang perlu diingat dalam membangun rumah tangga itu. Saya sering sekali mengingatkan kepada calon pengantin, bahkan juga pasangan rumah tangga yang sudah lama menikah, tentang dua hal ini. Pertama, tentang perintah Allah dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang kedua adalah tentang kesyukuran kita kepada Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dua ayat ini kalau dilaksanakan maksimal oleh pasangan suami istri, insya Allah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah dapat kita raih. Kenapa? Karena sudah jelas Allah katakan, sholat yang kamu lakukan itu mampu menjadi benteng bagi diri kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Maka saya berani pastikan pasangan suami istri yang selalu sholat tepat waktu, sholat 5 waktunya terjaga, terpelihara, bahkan bisa dilaksanakan secara berjamaah, apakah di rumah bersama istri dan anak-anak kalau ada, dengan atau keluarga yang lainnya, ataupun di masjid, langgar, musa dan lainnya. Kenapa? Karena orang yang sholat bisa dipastikan tidak akan melakukan perbuatan kekejian dan kemungkaran dalam rumah tangga. Bahwa pasangan suami istri yang taat kepada Allah, dia tidak akan melakukan perselingkuhan, dia tidak akan melakukan pengkhianatan terhadap janji suci yang oleh Al-Quran disebut dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian ikatan yang suci. Jadi saya berani pastikan itu, dan itu sudah menjadi terapi bagi saya ketika ada rumah tangga yang bermasalah. Pertama kali saya pertanyakan itu adalah tentang bagaimana sholat di dalam rumah mereka. Insyaallah itu yang pertama. Yang kedua, kita harus selalu pandai bersyukur dalam membangun rumah tangga itu. Jangan melihat dari jumlah atau angka-angka, tapi lihat bagaimana barakah itu Allah berikan dalam rumah tangga kita. Saya sering juga mengatakan begini, jika seorang suami punya penghasilan satu bulan itu 2 juta rupiah sesuai dengan OMP, maka syukuri itu. Jangan kemudian mencari yang lebih tinggi, melihat pendapatan orang yang lebih besar, gajinya 5 juta, 10 juta, 20 juta dan sebagainya. Pertanyaan saya adalah, apakah kamu akan pilih penghasilan besar tapi tidak ada barakahnya, atau penghasilan kecil di sana ada barakah yang Allah berikan? Tentu kita akan sepakat memilih yang kecil tapi barakah. Bahkan kalau bisa banyak tapi barakah. Nah, ini yang harus kita pahami. Sehingga kemudian kita akan selalu mensyukuri apa yang Allah berikan dengan rumah tangga yang sudah kita sepakati bersama sebagai sebuah ikatan yang suci tadi, janji suci. Kalau melihat kembali bilang Pak Kiai Ali tadi, dia membawakan lagunya Iwan Fals. Kalau saya Dul Sumbang, kalau saya justru melihat bagaimana contoh teladan oleh seorang manusia biasa, janji suci Rafi dan Gigi. Nah, begitu. Insya Allah janji suci ini tidak akan ternodai dengan kita senantiasa mensyukuri. Kemudian dalam membangun rumah tangga, jangan pernah sekali-kali mencari kesempurnaan pasangannya. Karena siapapun, rumah tangga manapun, omong kosong mereka sempurna. Pasti ada kekurangannya, tapi juga pasti ada kelebihannya. Karena itu bagaimana kemudian kita menutupi kekurangan pasangan kita, memberikan kelebihan kita kepada pasangan kita. Demikian pula sebaliknya. Dan jangan sekali-kali pernah membanding-bandingkan pasangan kita dengan orang lain.
bahwa kemarin kita bersepakat untuk melakukan akad nikah, untuk bersama-sama datang ke kantor urusan agama, memfinalkan tentang perjalanan cinta kita beberapa dekade atau beberapa tahun sebelumnya, sehingga kemudian punya keyakinan bahwa ini adalah pasangan saya yang paling tepat. Nah, karena itu jangan pernah sekali-kali membandingkan pasangan kita dengan orang lain, atau jangan pula pernah membanding-bandingkan rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain. Kenapa? Karena pasti setiap rumah tangga itu punya karakter yang berbeda, tidak akan pernah sama. Silahkan ambil sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya. Karena hal seperti itu yang sering menyebabkan terjadinya keretakan dalam rumah tangga. Kemudian, ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, maka gunakan kesabaran dan pemikiran yang baik. Jangan mengambil jalan pintas. Format sederhana saya adalah ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga, kembalilah kepada komitmen awal ketika kalian mau menikah. Ketika kemarin mau menikah, apa alasan kamu mau menerima dia sebagai istrimu? Apa alasan kamu yang mau menerima dia sebagai suami? Tentu semuanya adalah kebaikan-kebaikan. Ketika ditanya kenapa kamu mau menikahi perempuan ini, jawabannya bisa saya pastikan karena dia adalah orang baik, karena dia diterima oleh keluarga saya, karena dia mau menerima apa adanya. Demikian pula sebaliknya, kenapa kamu mau menerima lamaran dia? Orangnya bertanggung jawab, baik dan sebagainya. Yang muncul adalah selalu kebaikan-kebaikan. Maka ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, kembali ingat kepada komitmen awal bahwa dia adalah orang baik. Kenapa kemarin saya mau menikahi dia? Karena dia orang baik, karena dia orang yang bertanggung jawab, karena keluarganya sangat mendukung saya. Ingat itu. Maka ketika itu terjadi, apakah iya aku memarahi dengan istriku padahal dia orangnya baik? Apakah iya saya marah dengan suamiku padahal dia orang yang bertanggung jawab? Nah, kembali ke situ. Maka ketika itu proses itu kita lakukan, maka insya Allah amarah tidak akan muncul berlebihan. Marah boleh tapi jangan berlebihan. Kemudian ada satu kesalahan yang sering terjadi tentang wajib mana seorang istri itu dalam pengabdiannya terhadap keluarganya ini. Apakah yang pertama itu taat kepada orang tuanya atau taat kepada suami? Ini yang sering terjadi. Bahkan dalam beberapa kasus ada orang tua dari pihak perempuan yang memutuskan hubungannya dengan anaknya gara-gara istrinya memilih ikut suaminya. Tetapi ada juga anaknya menjadi korban dari egoisme orang tua, sehingga harus berpisah dari suaminya karena ingin tetap bersama orang tuanya. Saya dulu pernah diberi teks panjang, tidak terlalu panjang sih, tentang ketaatan seorang istri terhadap suami, tentang ketaatan seorang istri apakah lebih utama kepada orang tuanya atau kepada suaminya. Ternyata Yusuf Qaradawi menjelaskan bahwa yang lebih utama itu kalau untuk anak perempuan, kalau dia sudah menikah, maka dia wajib taat kepada suaminya baru kepada kedua orang tua. Beda dengan anak laki-laki, sekalipun dia sudah berumah tangga, dia tetap taat, wajib taat kepada orang tuanya baru kepada yang lain, istrinya, di samping taat kepada Allah. Artinya ketika terjadi problematika rumah tangga yang dicampuri oleh orang tua dari pihak perempuan, maka istri harus berani mengambil kesimpulan bahwa dia harus taat kepada suaminya. Karena kelak di akhirat nanti yang ditanya itu, tanggung jawab utama itu adalah bagaimana rumah tangga itu adalah suami yang paling berat. Nah, itu jadi tidak ditanya istrinya. Kalau istrinya bisa mengelak, kenapa kamu tidak sholat? Ya karena suamiku tidak mengajak aku ikut sholat. Tapi kalau suami, kenapa kamu nggak sholat? Nggak bisa, karena suami itu adalah imam dalam rumah tangga. Kalau kembali ke konsep Al-Quran, bilang Ustadz Ali tadi, Kiai Ali tadi, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Nah, itu jelas konsepnya seperti itu. Jadi intinya dalam membangun rumah tangga itu harus dibangun kesepahaman. Yang paling inti dalam membangun rumah tangga itu tadi, di samping ketaatan kita kepada Allah, itu adalah komunikasi yang harus selalu lancar. Jadi jangan sampai tersendat, apalagi putus. Seberat apapun permasalahan itu, ketika komunikasi bisa dilaksanakan antara suami istri, maka dia akan berjalan dengan baik. Demikian pula anak-anak kita, suami istri itu, bapak dan ibu itu adalah gambaran perjalanan anak-anaknya nanti mau jadi apa anaknya. Dia akan melihat bagaimana role model yang dikembangkan oleh bapak dan ibunya.
Ketika bapak ibunya bersifat lemah lembut, tentu anaknya pun juga akan bersifat lemah lembut. Dan demikian persebaiknya. Karena itu komunikasi jangan pernah terputus. Adapun tentang kewajiban memberikan nafkah, itu adalah kewajiban utama bagi seorang suami. Jadi jangan pernah berbohong tentang penghasilan suami terhadap istri. Di awal-awal itu biasanya kita ditanya penghasilan pekerjaan apa, penghasilan suami setiap bulan itu berapa. Maka si calon istri sudah tahu bahwa penghasilan suaminya setiap bulan ada sekian, maka dia bisa mengukur. Itulah kemampuan suamimu nanti dalam memenuhi kebutuhannya. Maka jangan meminta lebih dari apa yang mampu dihasilkan oleh suaminya. Kalau istri banyak tuntutan, saya berani jamin suami tidak betah di rumah. Oke guys? Dan suami juga harus rajin mau begawi. Betul sekali. Jangan suami justru dibaliknya, bini disuruh begawi. Nah, itu keliru. Ini orang Banjar Bang Bandilah. Nah, gitu. Jadi keliru. Kewajiban memberikan nafkah itu utama, kewajiban utama adalah suami. Apapun bentuknya itu. Sekalipun harus habis uang di dompetmu, kau berikan semuanya kepada istrimu, itu yang lebih utama. Karena kata Rasulullah itu, apapun yang kau berikan untuk anak istrimu di hadapan Allah menjadi sedekah bagi kamu. Nah, sedekah itu dibalasannya luar biasa. Dibalas berapa itu? 10 sampai 700 kali lipat. Ya, 10 ya. 7 sampai gitu. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sunnatin mi'atu habbah. Nah, jadi bayangkan kalau kita kasihkan istri 1 juta, itu balasannya nanti sampai 700 juta. Masa tidak mau? Jadi jangan pelit dengan istri. Kalau kamu mau melihat istrimu cantik, berdandan cantik dan sebagainya, jangan pelit dengan istri. Setidaknya kau bawa dia ke perawatan, apakah nanti sebulan sekali, 2 bulan sekali. Kau mau tampil istrimu seperti artis, jangan pelit. Nah, selesai. Kadang-kadang artis itu biaya perawatannya 60 juta per bulan. Nah, itu betul sekali. 60, sementara dengan istri kada ada biaya perawatan. Oke, Jadi guys, cukup. Itu kaitan dengan tentang bersyukur tadi yang utamanya itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, jadi mensyukuri segala sesuatu akan lebih terasa lapang. Demikian guys untuk penyampaian materi penasihatan perkawinan yang insyaallah kita akan bahas pada materi pemeriksaan nanti. Demikian dulu. Dan ini berkah bagi kami dan kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.